Fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Saudara, jelas dikatakan di Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna. No. Dia tidak menunggu kita sempurna baru Dia mengasihi kita. Dia senang melihat proses pertumbuhan. Seperti kita, saudara. Kita senang dan Tuhan juga senang setiap langkah kecil yang kita ambil, seperti orang tua yang bangga sekali pada gambar sederhana anaknya. Seperti saya punya anak. Ketika dia memulai, walaupun sederhana, saya sudah bangga sekali sebagai ibu, saudara, karena dia mau memulai. Tuhan bersuka cita atas setiap kemajuan iman kita. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita dan dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Dari sini kita belajar 3 hal, saudara. Yang pertama, Tuhan bekerja melalui proses, bukan kesempurnaan. Saya ulang. Tuhan bekerja melalui proses, bukan kesempurnaan. Kita sering menuntut diri sendiri terlalu keras. Padahal Tuhan melihat perjalanan, bukan hasil akhir. Tapi perjalanannya, bukan hasil akhirnya. Pengkhotbah 3:11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan setia menyelesaikan apa yang Ia mulai dalam hidup kita. Percayalah itu, saudara. Yang kedua, kita belajar dari sini apa? Rayakan pertumbuhan orang lain, bukan menghakimi kekurangannya. Saya ulang. Rayakan pertumbuhan orang lain, bukan menghakimi kekurangannya. Ini yang julid-julid, bertobatlah. Yang suka iri, bertobatlah. Hubungan hanya bisa jadi sehat saat kita menghargai kemajuan tiap orang. Bukan nuntut sempurna, bandingkan, nuntut sempurna. Jangan, stop. Roma 15 ayat 7 jelas berkata, saudara, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita. Kasih yang dewasa selalu memberi ruang bagi proses pertumbuhan. Saya ulang, kasih yang dewasa itu selalu memberi ruang untuk proses pertumbuhan, bukan menghambat pertumbuhan atau menghalang-halangi pertumbuhan orang. Kamu berdosa, apalagi kalau kamu pemimpin. Kamu tahu ini seperti saingan. Oh, dosamu besar sekali karena kau punya hati kecil sekali. Tetapi pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, dia akan selalu memberi ruang bagi setiap orang yang dipimpinnya proses pertumbuhan, bukan menghalangi pertumbuhan. Ya, itulah beda pemimpin berhati besar dan pemimpin berhati kecil. Pemimpin yang besar hati, hanya itulah yang akan bisa dipakai menjadi pemimpin yang besar. Kalau Anda punya kecil hati, bertobatlah. Oke, saudara, yang ketiga apa yang kita pelajari dari sini? Kesabaran lahir dari kasih yang memberi ruang di hati. Saya ulang. Kesabaran lahir dari kasih yang memberi ruang di hati. Saudara, Paulus berkata pada jemaat Filipi, yang ada dalam hatinya itulah kunci kesabaran dan sukacita dalam relasi. Filipi 1 ayat 7 jelas berkata, kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia. Saat hati dipenuhi kasih, kita mampu melihat harapan dalam proses orang lain. Hari ini mari kita belajar melihat hidup seperti Tuhan melihat kita sebagai karya yang sedang dibentuknya. Jadi belajarlah merayakan setiap langkah kecil dalam diri kita, dalam diri orang lain juga, saudara. Kemajuan kecil hari ini adalah bagian dari mujizat besar esok hari. Saya ulang. Kemajuan sekecil apapun hari ini akan menjadi bagian dari mujizat besar esok hari. Tuhan memberkati.